Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas laporan proyek dakwah agama Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam. Di sini kami akan mulai dengan memegang diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Raditya. Perkenalkan, nama saya Raditya Al-Rasyid Nugroho dengan NIM 123140125 dari Prodi Teknik Informatika. Lanjut dengan rekan sekelompok saya, yaitu Andini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Andini Rahmatullah dengan ujungnya di dalam tubuh. Dilanjutkan dengan Andre. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Andre Prestirili dengan NIM 1314131 dari Prodi Teknik Informatika. Dilanjutkan dengan Bagas. Perkenalkan, nama saya Bagas Dia Citya dengan NIM 123140181 dari Prodi Teknik Informatika. Dilanjutkan dengan Bella. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama aku Bella Puspitasari dengan NIM 123140180 dari Prodi Teknik Informatika. Dilanjutkan dengan Joko. Izin memperkenalkan diri, nama saya Joko Prayogo dengan NIM 123140055 dari Prodi Teknik Informatika. Dilanjutkan dengan Ragil. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ragil Bayi Saputra dengan NIM 123140128 dari Prodi Teknik Informatika. Dan yang terakhir dengan Trias. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trias Nurhaliza dengan NIM 123150046 dari Prodi Teknik Geologi. Oke, langsung saja di sini kami akan langsung menjelaskan apa aja sih yang udah kami kerjain untuk memenuhi tugas ini. Oke, kita akan langsung membahas dengan bab 1, di mana bab 1 di sini akan dibahas oleh rekan kelompok saya, yaitu Dela. Sudah dipersilakan. Terima kasih Radit. Baik, untuk bab 1 itu pendahuluan, yang dimana sebabnya adalah ada kegiatan program. Nah, dalam dakwah ini apa sih itu? Dakwah itu dalam bahasa Arab itu memiliki arti ajakan. Namun, ajakan ini tidak selalu disampaikan melalui cara formal. Nah, dakwah ini tuh diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana yang bermakna, seperti mengingatkan ke dalam kebaikan atau berbagi kebahagiaan dengan sesama. Nah, untuk tujuan dakwah sendiri itu adalah untuk mengajak manusia agar beriman dan taat kepada Allah demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, menyuruh kepada yang makruf adalah sedekah, dan mencegah dari kemungkaran adalah sedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan prinsip ini, kegiatan berbagi berkah yang telah dilakukan kelompok kami kemarin itu dirancang untuk mendekatkan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat, khususnya di lingkungan Masjid At-Tanwir di Tera. Nah, dengan berbagi makanan ringan, kita tidak hanya memberikan manfaat secara fisik, tetapi juga membangun semangat kepedulian, kebersamaan, dan saling menghargai. Program ini sendiri merupakan langkah sederhana yang penuh makna yang diharapkan mampu menjadi sarana dakwah sekaligus untuk mempererat hubungan sosial di kampus. Oke, yang selanjutnya itu ada subbab 1.2, yaitu objek kegiatan. Nah, jadi siapa sih yang menjadi sasaran kegiatan kita kemarin? Nah, untuk objek kegiatan ini tuh jadi berfokus pada mahasiswa atau mahasiswi dan warga ITERA, khususnya mereka yang berada di sekitar Masjid At-Tanwir. Nah, di sini kemarin yang kita bagikan itu sederhana, seperti snack yang berisi ulang tempat gua nge-lag. Iya, diulang. Ntar
bisa diedit. Ntar lu gue pakai hotspot HP aja. Ulang ya. Kamu pulang dulu nggak? Kamu pulang. Oke, baik. Terima kasih Radit. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu tentang pendahuluan, di mana di bab 1 ini terdapat subbab 1.1 mengenai kegiatan program. Nah, dakwah dalam bahasa Arab memiliki arti ajakan, namun ajakan ini tidak harus selalu disampaikan melalui cara formal. Dakwah ini diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana yang penuh makna, seperti mengingatkan dalam kebaikan ataupun berbagi kebahagiaan dengan sesama. Nah, tujuan dakwah sendiri itu adalah untuk mengajak manusia agar beriman dan taat kepada Allah demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW pernah bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, menyuruh kepada yang makruf adalah sedekah, dan mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan prinsip di atas, berbagi berkah dirancang untuk mendekatkan nilai-nilai kebahagiaan kepada masyarakat, khususnya di lingkungan Masjid At-Tanwir ITERA. Nah, dengan berbagi makanan ringan, kita tidak hanya dapat membagikan atau memberikan manfaat secara fisik, tetapi juga dapat membangun semangat kepedulian, kebersamaan, dan rasa saling menghargai. Jadi, program ini merupakan langkah sederhana tetapi penuh makna yang diharapkan mampu menjadi sarana dakwah sekaligus mempererat hubungan sosial masyarakat. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya 1.2 adalah objek kegiatan. Nah, siapa sih yang menjadi sasaran pada kegiatan yang kita lakukan ini? Jadi, yang menjadi sasaran itu berfokus pada mahasiswa atau mahasiswi dan warga sekitar ITERA, khususnya mereka yang berada di Masjid At-Tanwir. Nah, kemarin yang kita bagikan itu adalah snack. Mengapa snack? Karena makanan ringan adalah bentuk berbagi yang sederhana tetapi mampu memberikan kebahagiaan secara langsung. Selain itu, snack juga mudah diterima untuk berbagai kalangan. Yang selanjutnya ada bagian 1.3, yaitu tema dan bentuk kegiatan. Nah, pada kegiatan ini, kelompok kami mengangkat dan judul yaitu berbagi berkah, berbagi makanan ringan di Masjid At-Tanwir dan lingkungan ITERA. Yang selanjutnya adalah 1.4, yaitu tujuan kegiatan. Nah, pada kegiatan yang telah kami lakukan kemarin, hal yang ingin kami capai itu ada beberapa. Yang pertama itu menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi mahasiswa dan masyarakat kampus. Yang kedua, menghidupkan nilai-nilai keagamaan seperti persaudaraan, tolong-menolong, dan bersedekah. Yang ketiga, mempererat hubungan sosial di lingkungan kampus melalui interaksi positif. Yang kelima, memotivasi mahasiswa untuk bersedekah secara sederhana tanpa harus menunggu mampu berbagi dalam jumlah besar. Materi yang selanjutnya adalah bab 2 tentang pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Gila atas pemaparannya. Nah, kita akan masuk ke bab 2, di mana bab 2 ini memiliki 3 poin. Dan poin pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Joko. Joko, dipersilakan. Izinkan saya untuk melakukan pembahasan tentang bab 2, yang mana pada kali ini adalah bagian 2.1. Yang pertama adalah tentang definisi kepedulian sosial. Kepedulian sosial dalam konteks dakwah merujuk pada perhatian dan tindakan nyata yang dilakukan oleh individu tersebut atau komunitas muslim untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti membantu orang miskin, anak yatim, janda, dan korban bencana alam. Selanjutnya adalah dasar-dasar hukum kepedulian sosial dalam Islam. Yang pertama itu mengacu pada Al-Quran, pada ayat-ayat seperti Quran surat
Al-Baqarah, Al-Dhariyat ayat 19, dan Quran Surat Al-Ma'un menekankan pentingnya berbagi dan membantu orang lain. Dik, do you need it? Next, Dik. Nah, yang kedua itu mengacu pada al-hadis, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, tidak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Dan barang siapa memudahkan kesulitan seseorang, Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip kepedulian sosial dalam dakwah. Yang pertama adalah empati, untuk memahami dan merasakan kesulitan orang lain. Dan yang kedua, memberikan hak dan kebutuhan yang sama bagi semua orang. Yang ketiga, kesabaran menjalankan kepedulian sosial dengan sabar dan tidak mengharapkan imbalan. Yang keempat, kemandirian, meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Yang kelima, untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan sosial. Sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, saudara Depot, terima kasih atas pemaparannya. Lalu selanjutnya ada poin 2.2 yang di sini akan disampaikan oleh rekan kelompok saya, yaitu Andre. Untuk Andre, dipersilakan. Oke, lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu 2.2 teori dakwah. Dakwah itu sendiri ialah proses menyampaikan ajakan kepada individu atau suatu kelompok masyarakat agar menerima, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama dengan kesadaran penuh. Tujuan dari dakwah ini sendiri ialah untuk mengembangkan potensi agar seseorang dapat meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Proses dakwah perlu dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memastikan bahwa ajakan untuk mengikuti ajaran agama Islam dapat dilakukan dengan baik. Metode yang dapat digunakan dalam dakwah meliputi pendekatan bijaksana, nasihat yang baik, dialog yang konstruktif, serta menyampaikan cerita dan teladan yang baik. Beberapa pendekatan dakwah yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kesadaran sosial antara lain, yang pertama ialah bil hikmah atau dakwah dengan kebijaksanaan yang terlihat dalam kegiatan berbagi yang mendorong mahasiswa untuk saling peduli. Yang kedua ada mujadalah bilati hiya ahsan, yaitu dakwah dengan cara yang lebih baik yang dapat dilakukan melalui penyuluhan atau debat tentang isu sosial yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dalam mencari solusi atas masalah yang ada. Yang ketiga ialah bil mauzid hasanah atau dakwah dengan nasihat yang baik yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan sosial yang bermanfaat seperti pengabdian kepada masyarakat sehingga mereka dapat merasakan langsung kebutuhan orang-orang di sekitar mereka dan mengurangi sikap apatis. Baik, Andre, terima kasih atas pemaparannya. Nah, kemudian di sini ada poin 2.3 yang di sini yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Trias. Trias, dipersilakan. Baik, 2.3 yaitu peran mahasiswa dalam kepedulian. Mahasiswa memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya kehidupan bermasyarakat di lingkungan kampus, di mana mahasiswa memiliki gagasan dan ide-ide kreatif yang mampu dituangkan dalam berbagai aksi nyata dan juga dalam beberapa program kerja atau proyek. Salah satunya yaitu proyek dakwah ini, di mana proyek ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan segala ilmu yang sudah didapatkan dari mata kuliah yang sudah dipelajari melalui aksi nyata dan juga memberikan kepedulian mereka terhadap masyarakat sekitar, khususnya masyarakat di lingkungan kampus. Sebagai generasi muda yang memiliki semangat inovasi, mahasiswa juga berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya aktif setiap individu dalam menciptakan perubahan.
di mana mahasiswa ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam keberlangsungan dan roda perputaran kehidupan di lingkungan kampus yang baik dan sebagaimana mestinya. Selanjutnya akan dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Trias atas penyampaian. Apa? Dan sini Aku sih presentasi mangko. selanjutnya adalah 2.4, yaitu analisis yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bagas. Untuk Bagas dipersilakan. Untuk analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Yang pertama ada strength. Dari poin strength ini ada 5. Yang pertama itu dalam strength ini yaitu nilai positifnya dalam ajaran Islam. Yang berbagi makanan ini dalam agama Islam ini didukung dalil Al-Quran dan hadis. Nah, dia ini untuk memberi nilai spiritual dan moral bagi pelaku dan penerima. Yang kedua ada mempererat ukhuwah, yaitu membangun hubungan yang lebih antara pemberi dan penerima, serta menciptakan ikatan sosial yang kuat di masyarakat. Lalu yang ketiga itu mudah dilaksanakan karena kegiatan ini tidak memerlukan perencanaan kompleks dan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Nah, yang keempat yaitu ada dampak langsungnya. Pemberian ini dapat dirasakan langsung oleh penerima yang membutuhkan. Lalu yang kelima itu ada meningkatkan citra dakwah. Nah, kegiatan ini juga mencerminkan nilai kepedulian Islam dan meningkatkan citra positif dakwah di mata masyarakat luas. Lalu selanjutnya ada weakness yaitu kelemahan. Nah, dalam weakness ini ada 4 poin. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Nah, terbatasnya sumber daya ini mencakup dana, waktu, tenaga. Nah, dalam itu 3 hal itu karena keterbatasan acara ini dakwah ini mungkin sulit untuk berkelanjutannya. Nah, yang kedua itu ada distribusi tidak merata. Distribusi tidak merata ini risiko penerimanya yang sama dan penerima itu terus-terusan menerima bantuan tersebut. Yang ketiga ada ketergantungan penerima. Nah, penerima ini ada kemungkinan menjadi terlalu bergantung dan tidak mau berusaha mandiri untuk mendapatkan seperti makanan. Yang keempat itu ada pengelolaan yang kurang efektif. Nah, tanpa perencanaan, kegiatan ini bisa jadi kurang terorganisir sehingga tidak mencapai tujuan yang optimal. Lalu selanjutnya ada opportunities atau itu peluang. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran sosial. Nah, kegiatan ini dapat menjadi sarana dakwah yang efektif, meningkatkan kesadaran umat tentang pentingnya berbagi. Lalu ada kolaborasi dengan pihak lain. Nah, kolaborasi ini bisa dengan lembaga amal, bisa organisasi pemuda dan komunitas sosial untuk memperluas jangkauan kegiatan. Yang ketiga itu ada pemanfaatan media sosial. Nah, di dalam ini promosi kegiatan melalui media sosial. Nah, yang poin pertama itu ada kurangnya dukungan masyarakat karena tidak semua individu atau komunitas memiliki kesadaran dan kepedulian sosial untuk ikut berpartisipasi. Yang kedua itu ada ketidaksesuaian sasaran. Nah, risiko bantuan makanan ini bisa jadi tidak tepat sasaran atau juga disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Yang ketiga ada persaingan dengan program lain. Karena program ini cukup banyak, bantuan serupa ini, kegiatan ini bisa jadi dapat kurang perhatian karena banyaknya persaingan. Yang keempat itu ada kendala logistik. Nah, di kendala logistik ini bisa jadi di daerah terpencil atau yang sulit terjangkau, mereka tidak akan mendapatkan bantuan bagi-bagi makanan ini, dakwah bagi-bagi makanan ini. Lalu yang kelima itu terakhir ada stigma negatif. Nah, di stigma negatif ini ada potensi kesalahpahaman bahwa kegiatan ini bersifat sementara dan tidak mampu menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Radit. Terima kasih Bagas atas penyampaiannya. Nah, selanjutnya adalah bab 3 yaitu rincian kegiatan, di mana di sini ada beberapa poin yang di mana ini akan disampaikan oleh saya sendiri pada poin 3.1 dan juga 3.2. Pada bab 3 rincian kegiatan pada poin 3.1 kegiatan yang dilaksanakan itu adalah berbagi makanan yang merupakan salah satu bentuk nyata dari dakwah secara langsung atau secara perbuatan. Kegiatan ini itu berupa pembagian makanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kampus ITERA. Dan tujuan dari kegiatan ini itu untuk meningkatkan rasa peduli di kalangan mahasiswa dan juga menumbuhkan rasa empati di
masyarakat kampus. Selanjutnya ada poin 3.2, yaitu waktu dan juga tempat kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024 pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat, yang dimana kegiatan ini itu dilaksanakan di lingkungan kampus ITERA dengan turun langsung ke lapangan. Nah, untuk 2 poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Andini. Untuk Andini dipersilakan. Oke, selanjutnya itu sebelum kita melaksanakan kegiatan tentu kita ada penyusunan kegiatan. Nah, pada 3.3 itu ada susunan kegiatan di mana Raditya Al-Rasyid Nugroho sebagai ketua dan Bagas Dwi Aditya sebagai sekretaris. Bendaharanya ada Bella Puspitasari, Andini Rahma Kamala, Priyas Nurhaliza. Selanjutnya yaitu ada operasional, ada Andre Prasetya Daily. Yang kedua ada Ragil Bayu Saputra. Selanjutnya yaitu ada dokumentasi, ada Joko Prayogo. Oke, selanjutnya pada 3.4 pembagian tugas pada kegiatan tersebut. Untuk membeli bahan-bahan ada Andini Rahma Kamala, Bella Puspitasari, Priyas Nurhaliza. Selanjutnya yaitu ada pengamasan makanan, ada Andre Prasetya Dewi, Raditya Al-Rasyid Nugroho, Ragil Bayu Saputra, Bagas Dwi Aditya, dan Joko Prayogo. Selanjutnya itu masuk ke sesi pembagian makanan, di mana sesi pembagian makanan ini dilakukan oleh semua anggota. Yang pertama ada Raditya, ada Andre, Ragil Bayu, Bagas Dwi Aditya, Andini Rahma Kamala, Bella Puspitasari, dan Priya. Dan kegiatan ini didokumentasikan oleh Joko Prayogo. Selanjutnya saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Lalu 2 poin selanjutnya yaitu anggaran biaya dan anggaran dan kegiatan akan disampaikan oleh rekan kelompok saya, yaitu Ragil Bayu Saputra. Ragil Bayu, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran biaya dan rundown kegiatan. Untuk anggaran biaya sendiri terkumpul dari iuran masing-masing anggota yang ada di kelompok 4, yaitu sebanyak 150.000. Untuk pengeluaran sendiri, pertama kita membeli aqua gelas sebanyak 1 dus dengan harga 25.000. Setelah itu ada kue pasar sebanyak 50 pieces sebanyak 100.000. Setelah itu ada bungkus roti 25 pieces banyak harga 15.000. Setelah itu plastik seharga 10.000 dengan total harga yaitu 150.000. Setelah itu ada rundown kegiatan yang dimana dimulainya pada pukul 12.30 sampai 12.50, yang dimana kegiatannya yaitu pengumpulan dana oleh anggota. Setelah itu pada pukul 13.00 sampai 13.45 membeli barang-barang dan jajanan pasar. Setelah itu jam 14.00 sampai 15.00 kegiatannya membungkus jajanan pasar. Setelah itu kegiatan pada pukul 15.30 sampai 16.00 kegiatan titik kumpul kelompok di ITERA. Pada pukul 16.00 sampai 17.00 yaitu proses pembagian snack-snack. Dan terakhir pada pukul 17.00 sampai 17.15 itu kegiatannya penutupan dan sesi foto bersama. Setelah itu saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Saudara Bayu atas pemaparannya. Lalu yang terakhir ada bab penutup, bab 4 yaitu penutup. Jadi akan saya sampaikan dengan demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan kegiatan telah kami lakukan, dan kami berharap dengan kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan juga baik untuk kami maupun bagi warga sekitar ITERA. Nah, setelah itu kami akan melihatkan beberapa dokumentasi selama kegiatan kami berlangsung, mulai dari pembungkusan dan juga pembagian makanan pada warga sekitar ITERA yang telah kami lakukan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4 yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan, dan kami berharap
apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Saya mewakili dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.